semuanya, apa kabar? Mom, bunda-bunda yang cantik, abang-abang, bapak-bapak yang ganteng, adik kakak yang ganteng dan cantik. Apa kabar semuanya? Yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang baru datang ke video saya, perkenalkan nama saya adalah Lilia. Saya berasal dari Banten, Indonesia, yang tinggal di perkebunan atau peternakan Australia. Nah, ini hari ini karena ini hari Sabtu di malam Minggu, saya mau memasak yang spesial, roast lamb atau kita bisa memanggilnya ini panggang daging domba ya, panggang domba. Dan ini saya tusuk-tusuk di tulang karena tidak di ini supaya nanti saya bisa memasukkan bumbu bawang putih sama daun rosemary-nya ke dalam ini. Selain akan rasanya lebih enak, ini dombanya akan lebih matang gitu. Dan untuk orang Europe di sini ya, masak ini masak yang spesial. Nah, ini saya tusuk-tusuk, setelah tusuk saya masukkan jari supaya gampang memasukkan bumbu. Bumbunya ini sangat mudah. Ini ada bawang putih, saya potong dari satu bawang putih bisa 2, bisa sampai 3 potong gitu, Mam, nggak tipis ya, sedikit masih tebal. Dan pastinya pakai garam. Garam itu pasti harus, masak apapun kita harus pakai garam karena biar rasanya lebih endul. Kalau tidak pakai garam, rasanya gimana masakan, pokoknya sebanyak apapun bumbunya, kalau tidak pakai garam itu pasti tidak endul lagi. Tidak enak lagi. Ini saya masih sedikit saya tusuk, jadi semua ini saya tusuk-tusuk ya, Mam, tidak di potong-potong, hanya ditusuk-tusuk karena bumbunya saya seperti saya bicara tadi akan dimasukkan ke dalam lubang-lubang yang sudah saya tusuk ini gitu. Kalau garam sama merica atau lada ini saya hanya seperti ini, sprinkle atau aurin ya. Nah, ini bawang putihnya begini, Mam, saya masukkan ke dalam ya. Sini kayaknya kebesaran deh saya, jadi potong lagi. Dan kita setelah bawang putih saya masukkan rosemary, jadi nanti mereka biar matang di dalam dan bentuknya juga cantik. Dan ini saya dapat resep ini dari dua master chef favorit saya, master chef favorit saya, Jamie Oliver dan Gordon Ramsay gitu. Saya suka sekali dengan masakan-masakan mereka karena simple tapi enak untuk orang Europe gitu. Dan untuk masak yang roast seperti ini, Mam, untuk orang Europe itu di luar matang, di dalamnya biasanya masih merah gitu. Itu untuk mereka perfect. Untuk kita orang Indonesia, khususnya saya lebih suka di luar dalam matang, jadi well done ya. Tapi karena ini masak spesial untuk Bapak Bule dan teman kami yang datang dari salah satu kota, jadi saya akan memasaknya ala bule. Nggak apa-apa, saya bisa makan yang di luarnya nanti karena di luarnya matang, di dalamnya masih merah gitu. Masak ini simple dan mudah ya, mudah sekali kelihatannya. Sebenarnya masak ini kalau kita salah di open ya, salah cara memanggangnya ini akan keras. Jadi karena orang bule itu suka daging itu lembut. Kalau kita maksudnya saya tuh suka daging keras karena mungkin kita dari kecil masak kalau daging apa-apa tuh keras gitu ya. Kayak karena digoreng gitu kan, digoreng itu jadinya jatuhnya keras. Orang bule tuh rata-rata kalau daging tidak suka karena mereka sukanya lembut gitu. Nah, ini sambil fokus saya memasukkan bumbu-bumbu ke sini, saya sebenarnya sambil berpikir dan berharap dan berdoa semoga masakan ini sukses. Karena saya akan malu kalau tidak sukses gitu, karena makannya bersama teman. Nah, ini sama tamu. Jadinya seperti ini. Saya akan tambah lagi garam sedikit karena saya make sure garamnya ini. Dan opennya ini, Mam,
Ini sudah dipanaskan tadi 250 degree selama 25 menit, dan sekarang saya masak dulu ini selama 25 menit dengan panas 250 degree. Dan lanjut untuk teman-temannya, saya ini sudah memanaskan air bersih. Dan ini pasnip, saya tidak tahu ya pasnip itu bahasa Indonesianya apa, nanti saya akan cari. Pasnip ini semacam kayak wortel, putih dan lembut. Ini kami akan rebus dulu, karena kalau untuk roast ini harus direbus dulu ya, sayuran yang keras-kerasnya itu harus direbus dulu supaya nanti dia cepat matang. Sambil dipotong-potong seperti ini. Ini tadi saya sudah mengupasnya, Mam, sudah dikupas wortel juga ya. Hanya tinggal dipotong. Dan bekas kupasannya itu saya simpan di bekas kotak es krim ini. Nanti saya buang ke kompos, dan komposnya itu nanti beberapa bulan sampai 1 tahun dia jadi kompos tanah hitam gitu, dan itu bisa digunakan untuk tanam sayuran atau bunga-bunga saya gitu. Nah, ini apa namanya, kentang saya hanya belah 2, atau yang besar nanti saya belah 4, karena itu ada yang besar 1, yang lain dibelah-belah 2 aja. Jadi nanti bentuknya masih besar-besar. Saya kan suka yang besar. Masakan-masakannya gitu, potong yang ini gitu. Dan ini direbus dulu seperti yang saya bilang. Kita harus rebus dulu sampai banyak yang kasih tahu ke saya, orang-orang Europe gitu, bilang setengah matang atau sampai matang. Kalau saya tergantung, kalau wortel dan pasnip saya kasih setengah matang biasanya, Mam. Tapi kalau apa, dan ini saya kasih garam ya, waktu direbus harus kasih garam biar nanti ada rasa. Kalau kentang biasanya saya sampai matang, Mam. Bapak bule sih kadang dia sampai matang, kadang setengah matang gitu. Kalau saya selalu sampai matang karena saya lebih suka nantinya. Dan ini jagung juga nanti saya masukkan ke sini setengah matang juga, Mam. Jadi nanti jagung dan lain-lain saya ambil. Dan ini pumpkin, apa sih Indonesianya? Bahasa Sundanya walu. Bahasa Indonesianya labu kuning ya, apa labu, apa pokoknya labu ya, labu kuning deh kalau bahasa Indonesianya. Jadi saya mau panggang juga nanti untuk teman makan daging itu sama teman-teman yang lain. Ini alhamdulillah pisau saya sudah tajam sekali, jadi saya harus hati-hati karena anak saya alhamdulillah sudah kasih tajam semua pisau-pisau saya. Jadi saya tidak sulit lagi memotong pumpkin ini seperti saya memotong untuk sup ya, agak sulit karena itu pisaunya tidak tajam. Nah, ini untuk labu kuningnya, Mam, kalian bisa direbus dulu setengah matang, atau seperti saya jarang sekali pumpkin ini direbus dulu. Jadi biasanya saya potong-potong, yang penting sebelum dipotong dibersihkan dulu, dicuci dulu ya. Nanti langsung dipanggang aja, kalau saya seperti itu. Dan ini untuk bijinya, Mam, untuk teman-teman yang mau berkebun, punya kebun sendiri, bisa punya pumpkin sendiri, sangat mudah. Dia paling, untuk saya tuh selain tomat, ini paling mudah. Bijinya ini ya, kita mau selesai masak terus diaurin aja di tanah atau dimasukin ke pot, dia tumbuh, Mam, paling mudah. Kalau bagi kalian yang mau punya tanaman sendiri lah ya, tapi di Indonesia kan murah ini ya. Saya juga dulu waktu di Indonesia selalu bilang, ngapain nanam-nanam, orang beli murah gitu. Murah kalau kita sedang punya duit. Apapun akan murah ya kalau kita sedang punya duit. Tapi kalau sedang tidak punya duit, itu 100 perak pun jadi mahal. Jadi itu tips saya kalau untuk teman-teman yang mau punya waluh atau pumpkin atau labu kuning di rumah. Nah, ini bawang bombay, Mam. Biasanya orang Europe bawang bombay itu tidak dipotong-potong, tapi saya punya ide sendiri, saya potong-potong. Dan capsicum juga. Ini capsicum saya hanya potong-potong, tapi jangan khawatir, sudah bersih, sudah saya cuci bersih sebelum ini tadi.
Cuman kalau di video kan kayaknya videonya akan panjang seperti kereta dari Jakarta ke Jawa. Jadi saya potong-potong tanpa divideokan gitu waktu mencuci sayurannya. Nah, setelah itu saya mau masak nasi ketan. Ini nanti hanya pakai apa? Pakai gula merah dan pakai coconut. Coconut itu apa ya? Air kelapa, santan, air santan. Dan ini harganya itu sekitar $5.60 1 kilo. Jadi apa ya? $5.56.000 1 kilo. Tapi beras ketan itu di Indonesia juga waktu saya pulang mahal ya. Nah, saya masak dulu. Lanjut ke ini, balik ke sayuran yang tidak direbus. Saya langsung masukkan ke tempat ini aja sambil menunggu yang lainnya setengah matang, kayak wortel, apa tadi pasnip, terus jagung gitu. Jagung tuh paling cepat kalau direbus ya, Mam. Pasti Mamam tahulah, lebih tahu daripada saya gitu. Dan ini saya simpan di sini karena nanti sayuran saya khusus sayuran, jadi mereka bersatu. Nah, ini jagungnya saya ambil dengan pasnip dan wortel ya, Mam. Disatukan di sini kan, karena saya mau mereka bersatu. Selain kelihatan lebih cantik, tapi mereka berkumpul juga gitu. Pasnipnya, kalau yang ini kan semua seperti yang tadi saya bilang setengah matang ya, Mam. Setelah ini saya kasih minyak olive oil. Kalian bisa kasih minyak olive oil atau minyak biasa, nggak apa-apa. Kalau saya ini sayuran yang ini lebih suka minyak olive oil gitu, atau minyak zaitun kalau di kita ya panggilnya. Nah, untuk kentangnya saya lebih suka minyak biasa yang untuk goreng menggoreng. Mam tahu lah ya kalau untuk goreng menggoreng ini minyak biasa, dan Mam pasti tahu. Saya tidak tahu itu boleh menyebut nama atau tidak sih ya. Kalau minyak-minyak Indonesia kan kalian tahu lah ya. Ini kentangnya saya selalu kalau kentang sampai matang. Jadi saya saring dulu, saring seperti ini aja. Karena airnya saya tidak mau ada air masuk ke tempat pemanggangannya gitu. Jadi disaring seperti ini, nanti kita panggang deh. Dan ini seperti ini, dan kita masukkan ke minyak yang tadi saya bilang, minyak biasa ya, minyak untuk goreng menggoreng. Ini karena saya mau kentang itu crunchy, jadi di dalam lembut, di luarnya crunchy. Makanya kalau kentang saya sampai matang dulu. Nah, sudah itu saya panggang bersama daging di atas ya. Kalau sayuran di bawah ini 1,5 jam dengan panas open 150 degree gitu. Nah, ini saya selesai mandi, Mam, karena tadi belum mandi, sekarang sudah mandi. Nasi ketannya sudah matang, saya masukkan ke sini, dan di sini saya sedang merebus gula merah. Ini sebenarnya saya dapat ini dari teman yang dari Filipina ya, dia panggilnya sticky rice. Kalau kita kan wajik ya kalau di Indonesia, cuman beda, ini lebih lembut dan orang bule itu lebih suka lembut. Kalau kita wajik itu kan agak keras ya, kalau wajik kita di Indonesia keras. Jadi orang-orang bule itu lebih suka tuh lembut. Makanya saya ini mencoba resep dari teman saya yang Filipina. Nah, ini gulanya nih sampai kental, terus saya masukkan ke sini gula merah ya, Mam. Apa kalau di kita gula merah atau gula Jawa ya panggilnya gitu, gula dari kelapa ini. Ini saya aduk-aduk semua sampai tercampur gitu, gula merah sama. Sebenarnya masaknya tadi bisa pakai air gulanya itu atau pakai santan. Karena tadi saya nasi sudah pakai santan, jadi gulanya hanya air aja. Kadang-kadang saya balik, berasnya yang pakai air, terus gulanya pakai santan. Nah, ini sudah matang. Saya cek dulu sudah matang atau belum.
dan belum, jadi saya masukkan lagi dagingnya ke dalam oven. Dan ini di sini saya mau menyiapkan meja untuk makan malamnya, dibantu pastinya sama Bapak Bule, dan dia nggak tahu kalau videonya on. Beliau tidak tahu kalau video ini sedang on, jadi dia bantu saya untuk memasang ini. Nanti dia bantu semuanya. Saya bilang, oh ini tolong rapihkan begini-begini, dan dia memasang apa, karena saya itu selalu kurang. Dan nanti beliau pergi karena saya bilang, oh itu ini jadi dia pergi dan saya memasangnya sendiri seperti ini, menyiapkan untuk mejanya gitu. Kalau gelasnya seperti ini karena tadi saya harus naik ambilnya ya. Dan inilah persiapan untuk makan malam kami. Setelah itu saya kembali ke dapur, dan di mangkok ini saya kasih, sambil godain Bapak Bule, ada margarin. Dan ini saya merebus antara matang dan tidak setengah matang. Kalau kita biar enak gitu mam, sayuran buncisnya saya rebus aja. Dan di sini hanya margarin atau butter. Nanti saya kasih garam dan lada dan diaduk-aduk, udah cukup itu aja gitu. Jadi ini yang hijaunya. Di sini aduk, makanya saya tadi bilang aduk-aduk seperti ini. Jadi ini paling mudah gitu ya mam. Sebenarnya masak-masakan bule kalau kita sudah, atau masakan Eropa itu mudah, hanya kita harus tahu kayak bumbu dasar lah kalau di kita mah ya. Kalau di Indonesia mungkin kita bumbu dasar ini abaikan. Sebenarnya di depan saya itu Bapak Bule sedang membuat sausnya. Saus untuk kalau di sini panggilnya gravy, kalau kita di Indonesia bilangnya saus ya. Jadi untuk makan, dan itu Bapak Bule paling ahli, dia membuat sausnya. Dan ini semua sudah matang, jadi Bapak Bule membantu saya untuk mengambil dagingnya, karena dia daging ini sudah matang. Dan ini saya geser-menggeser karena harus ada tempat gitu. Ini nasinya saya panggang, jadi tadi sticky rice-nya itu atau nasi ini Bapak Bule kasih sausnya karena kalau manggang daging itu ya selalu ada air di bawah, jadi jadi sausnya itu kan yang enaknya, jadi dikasih masuk ke campur ke sausnya. Saya bantu Bapak Bule. Kembali ke nasi yang tadi, nasi wajiknya itu di atasnya saya kasih susu kental lagi mam, jadi nanti jadinya manis banget gitu. Nah ini sayur-sayurannya sudah pada matang. Saya bilang ke Bapak Bule simpan di sini, saya akan masukkan ke piring-piring yang sudah disiap. Dan ini lagi-lagi Bapak Bule tidak tahu kalau video on. Karena dia ngebelakangin. Nah setelah itu saya panggang sekitar 15 menit dengan 150 degree juga ya, bisa sampai 20 menit itu nasinya supaya lebih enak gitu. Nah ini kentangnya saya masukkan ke tempat, ke mangkok gitu, supaya nanti dan kentangnya endul banget. Ini videonya saya nggak tahu kalau videonya ternyata terlalu rendah, jadi saya pindahkan seperti ini. Dan kalian bisa lihat kentang yang sudah matang dan endul. Itu Bapak Bule suruh saya nyobain gravy atau sausnya. Dan ini sayurannya juga semua saya simpan di sini. Sebenarnya saya bilang kenapa ya saya ambilnya satu-satu seperti ini. Padahal lebih enak tuh piringnya ditaruh di bawah, terus ini semua dijatuhin, tapi nanti bentuknya tidak bagus gitu, rusak sayurannya. Makanya saya ambil satu persatu. Nah ini karena diambil pakai tangan kanan agak ribet, jadi tangan kanan memegang dan tangan kiri yang mengambil. Dan itu dagingnya sudah matang, tinggal siap dipotong-potong. Dan saya masih sibuk dengan sayuran ini. Jadi inilah mam kalau makanan-makanan spesial orang bule. Kalau kita rendang, ini dagingnya yang sudah matang,
bentuknya bagus sekali ya, dan ini di luar matang, di dalam setengah matang gitu, Mom. Ini saya menyiapkan di sini uh, untuk semua ready ya untuk makan malam kami. Ini masih sekitar jam 5, jadi kami early, makan malam early ya. Nah, setelah itu anak saya dan Bapak Bule bantu. Dan Bapak Bule pastinya yang memotong dagingnya bagian Bapak Bule. Jadi inilah makan malam kami di hari di hari Sabtu malam Minggu. Thank you for watching. Terima kasih banyak untuk kalian ya yang sudah menonton video saya sampai detik-detik ini. Sun jauh and kiss dari Australia.